banyak tantangan yang harus kita hadapi. Konflik geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi informasi masih terus terjadi, sehingga menuntut kita terus belajar dan beradaptasi. Anda kembali di Inside Story. Di balik kabar buruk, ada polisi yang berjuang lebih dari sekedar tugas, mengabdi lewat aksi sosial. Di usia ke-79 tahun, ada pengabdian yang tak selalu terdengar. Bayangkara bukan hanya sekedar nama, ia adalah cerita tentang keberanian, air mata, harapan, dan perjuangan. Kisah inspiratif tentang anggota polisi seringkali menampilkan sosok-sosok yang berdedikasi tinggi, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sosial. Komisaris Polisi Tatang Yulianto, seorang anggota polisi yang mendirikan rumah bimbingan belajar untuk anak-anak di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Selain untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, Kompol Tatang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengabdi di dunia pendidikan. Di rumah bimbel yang Kompol Tatang bangun, anak-anak dapat mengakses bimbel secara gratis dan diajar para guru profesional. Bahkan kini, total ada 200 siswa terdaftar aktif yang bisa mengakses pembelajaran di ruangan nyaman berpendingin udara layaknya seperti rumah bimbingan belajar bertarif mahal. Sekarang kan masanya lagi bimbel itu lagi mahal-mahalnya seperti puluhan juta. Ada pun yang sampai ratusan juta gitu untuk per tahunnya. Jadi kami merasa sangat terbantu, juga senang karena guru-gurunya juga interaktif dalam mengajar, juga kreatif, inovatif. Untuk fasilitasnya sendiri gimana deh? Fasilitasnya sangat-sangat bagus, mulai dari ada ruang AC, kelas yang bersih, rapi, juga bagus. Saya mengajarnya sendiri, domain saya mengajar hanya matematika saja, akhirnya beberapa masukan termasuk dari orang tua, dari siswa, sehingga tempat belajar kita sekarang sudah mengajarkan bahasa Inggris, kemudian matematika, fisika, kimia, kemudian IPA untuk anak SLTP maupun anak SLTA. Jadi kita berharap ini juga sangat bermanfaat, terutama bagi anak-anak sendiri, orang tua, termasuk kita dari Polri, artinya pelaku kejahatan itu tercipta karena sebuah SDM yang rendah. Artinya kita juga membantu itu dengan menciptakan SDM yang unggul. Mereka bisa tempat belajar kami dengan baik, dengan nyaman. Artinya kita sudah bisa secara tidak langsung membantu dari masyarakat, pelajar maupun pemerintah sendiri. Rumah bimbel ini menggunakan bekas kantor dinas Pemkot Lubuk Linggau, lalu disulap dengan perlengkapan rumah belajar yang dibiayai oleh Kompol Tatang sendiri. Sementara itu, Bribka Lutfi Herdiansyah, seorang anggota Babin Kamtibnas Polsek Geger Bitung, juga memiliki kisah yang inspiratif yang sangat mulia. Bribka Lutfi membangun sebuah madrasah untuk belajar agama dan mengaji bagi anak-anak setempat. Niat baik ini berawal dari keprihatinan Bribka Lutfi melihat bangunan madrasah yang hampir ambruk, bahkan atapnya bocor saat turun hujan. Lantas Bribka Lutfi dan istrinya pun berinisiatif membangun kembali madrasah ini dengan uang tabungan pribadi mereka. Madrasah yang diberi nama Babin Kamtibnas ini pun selalu ramai digunakan anak-anak. Kini anak-anak tak perlu khawatir akan ambruk ataupun bocor lagi saat mengaji dan belajar agama. Jadi di situ saya terketuk hati untuk merenov madrasah ini biar bisa digunakan kembali untuk pengajian di sini. Untuk biayanya sendiri Bang dari mana itu? Alhamdulillah ada tabungan sedikit, mungkin Pak, tabungan saya sedikit. Saya anggarkan terus dibantu sama masyarakat melaksanakan pekerjaan ini dengan cara gotong royong. Saya mengajak gotong royong kepada masyarakat Ciwangun ini. Madrasah di kampung ini yang telah direnovasi oleh Bapak Polisi, alhamdulillah keadaannya semakin baik dan anak-anak juga sangat terbantu dengan
renovasian madrasah oleh Bapak Polisi. Saat ini, Bribka Lutfi masih menyisihkan gajinya untuk membeli sejumlah fasilitas madrasah yang belum lengkap dan bergotong royong dengan masyarakat. Tak hanya Bribka Lutfi, Aibda Igede Arya Suantara, seorang polisi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, aktif berkontribusi untuk masyarakat setempat dengan mendukung kegiatan keagamaan. Meski beragama Hindu, ia gencar melakukan aksi berbagi Al-Quran dan buku Iqra gratis kepada seluruh taman pendidikan Al-Quran di Desa Gontoran. Kedatangannya selalu disambut antusias oleh anak-anak. Saya melihat karakteristik, kembali lagi melihat wilayah saya semuanya Muslim, 1.780 sekian, sekarang sudah meningkat lah, kurang lebih segitu. Jadi semuanya beragama Muslim, itu yang membuat motivasi saya kenapa saya melakukan pendekatan. Karena kalau kita tidak dari kecil, dari yang paling bawah kita melakukan pendekatan, tidak akan maju desa ini. Tokoh dan warga setempat pun mengaku kagum dan terbantu dengan aksi Aibda Igede Arya Suantara atau yang biasa disapa Pak Babin. Toleransi beragamanya yang cukup tinggi. Karena apa? Seorang dari non-muslim bisa mengayomi dan memberikan bantuan-bantuan seperti Al-Quran, tikar. Yang tak kalah inspiratif, kisah Aibtu Karyanto, Babin Kamtibnas di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, berhasil memanfaatkan lahan rawa kosong menjadi kolam ikan budidaya yang sangat menghasilkan untuk masyarakat sekitar. Cerita Aibtu Karyanto bermula saat dirinya melihat perairan lahan rawa yang tidak produktif. Dirinya bersyukur ketika ide penggarapan lahan rawa itu digulirkan, masyarakat di wilayah binaannya menyambut baik. Awalnya hanya 5 kolam ikan yang mereka garap untuk menjadi tempat budidaya ikan. Namun kini kolam ikan yang berhasil dikelola Karyanto telah berjumlah 100 kolam di atas lahan hampir 1 hektar. Adapun jenis ikan yang dibudidayakan beraneka ragam, dari ikan lele, patin, nila, bahkan pembibitan ikan koi. Kolam ikan budidaya yang dibuatnya sempat mengalami kendala, bahkan kegagalan di awal. Namun karena ingin membangkitkan perekonomian masyarakat, Aibtu Karyanto bersama masyarakat memulai kembali untuk mengelola budidaya ikan. Kendalanya pertama dari segi bibit, habis itu pembukaan lahan. Kadang kita terkendala dengan peralatan-peralatan yang ada pada masyarakat, karena kita mengangkat dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan menjadi berpenghasilan gitu. Pertama ikan konsumsi itu kayak nila, patin, lele, dan sekarang ada lagi ikan hias seperti koi juga ada, seperti itu, Bang. Sementara salah satu warga yang turut mengelola kolam ikan ini mengaku sejak adanya kolam ikan ini membuat perekonomian dirinya menjadi lebih baik. Bahkan budidaya ikan di kolam ini menjadi penopang ekonomi untuk keluarganya. Ya, ada bertambah itu penghasilan. Bisa menghidupin keluarga, Bang. Iya, menambah ekonomi keluarga. Ada berapa kolam yang diurusin, Bang? 11, Bang. Isinya apa aja, Bang? Ikan apa aja, Bang? Pembibitan nila, pembesaran patin, sama pembesaran lele. Itu panennya setahun berapa kali, Bang? Kalau patin setahun sekali. Kalau bibit nila sebulan sekali atau setengah 2 bulan. Bayangkara bukan hanya pelindung, tapi juga penolong, pendengar, dan penjaga harapan. Diharapkan kisah-kisah inspiratif anggota polisi ini dapat menginspirasi polisi lain di Indonesia agar bisa menjadi pengayom masyarakat yang lebih humanis dan bermanfaat. Di hari ulang tahunnya yang ke-79 ini, Polri terus berbenah diri. Karena di balik seragam itu ada manusia. Dan di balik manusia itu ada janji untuk selalu hadir bagi bangsa Indonesia.
Pemirsa, HUT Bayangkara dimeriahkan parade cilik dan robotik. Citra Polri pun diperbarui melalui atraksi yang menginspirasi. HUT ke-79 Bayangkara menampilkan sisi humanis yang memberikan hiburan penuh warna. Sekelompok polisi cilik sebagai Tunas Bayangkara turut memeriahkan acara ini. Kepada Presiden Republik Indonesia, hormat! Di usia belia, keberanian sekelompok polisi cilik patut diapresiasi. Tegak! Lapor, polisi cilik. Siap! Lanjutkan! Dalam rangka memeriahkan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Polri, Tunas Bayangkara melakukan unjuk kebolehan. Mari aksi polisi cilik Tunas Bayangkara. Mulai. Lanjutkan. Merupakan pasukan elit abdi negara yang melindungi masyarakat dan menjadi garda terdepan. 79 tahun berdiri tegak demi terciptanya kota bangsa dan negara. Variasi selesai. Selanjutnya, gerak lincah dan dinamis polisi cilik Tunas Bayangkara. Polisi cilik melakukan perhelatan parade, baris berbaris dengan beragam atraksi. Berkenan hadirin mengalihkan pandangan ke sisi kanan. Polisi cilik menampilkan gerakan khas Pulau Dewata. Seiring gerakan khas Sulawesi, gerakan khas Papua, dan penampilan dalam gerak Aceh. Musik Sunda menyatu dalam gerak Tatar Pasundan. Seiring seirama formasi pecah barisan. Polisi cilik menampilkan formasi 79. Kegunungan menjulang ke angkasa, simbol harmonisasi Polri untuk masyarakat. Selanjutnya, berkenan Bapak Presiden untuk menerima handbuke mewakili ungkapan terima kasih dari polisi cilik Taruna Bayangkara di seluruh penjuru tanah air, disampaikan oleh Komandan Polisi Cilik Tunas Bayangkara. Polisi cilik ini memberikan buket bunga kepada Presiden Prabowo Subianto. Keberanian mereka sebagai cikal bakal generasi muda disambut tepuk tangan Wapres Gibran dan tamu undangan. Kembali ke tempat kepada Presiden Republik Indonesia. Hormat! Tegak! Hadap kanan! Tarik maju! Sekarang! See you, bye-bye! Terima kasih, Bapak Presiden!
ke-79 tahun, Polri tampil berbeda. Tak hanya perlihatkan parade baris berbaris polisi cilik, parade pasukan dan atraksi satuan elit, kali ini hadir pula pemandangan yang tak biasa. Sebanyak 25 robot ditampilkan dalam upacara Hari Bayangkara ke-79 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Salah satu atraksi yang menarik perhatian adalah parade robotik, barisan robot canggih yang tampil layaknya anggota polisi. Atraksi robot humanoid dipamerkan di hadapan para penonton. Robot humanoid ini diberi nama Ropi atau Robot Polisi Indonesia. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, robot humanoid ini pun memberikan hormat. Robot polisi akan memberikan penghormatan kepada Presiden Republik Indonesia. Inilah Ropi, Robot Polisi. Robot humanoid ini diklaim bisa mendukung tugas-tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Momen salam hormat itu terjadi saat gerak jalan bersama pasukan lainnya. Teknologi humanoid ini berasal dari Korps Sabara Baharkam Polri. Penampilan Ropi pun layaknya prajurit manusia Polri. Mereka berbaris dalam rombongan lengkap dengan atribut polisi seperti rompi anti peluru hingga baret polisi. Pasukan robot humanoid ini pun berbaris bersama robot anjing K9, robot agrikultur, dan robot tank. Robot-robot ini bukan hanya sekedar pajangan, turut dipamerkan atraksi dari robot anjing atau K9. Dalam simulasi, robot anjing K9 berhasil mendeteksi bahan berbahaya dan melaporkannya ke pusat komando. Teknologi ini dirancang untuk membentuk tugas beresiko tinggi, termasuk penjinakan bom dan patroli di medan berbahaya. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan kehadiran robot menjadi gambaran modernisasi polisi. Sandi menuturkan kepolisian di negara-negara maju sudah mulai menggunakan robot. Bahkan beberapa negara di kawasan ASEAN juga telah bersiap untuk menggunakan robot dalam rangka memaksimalkan kinerja. Di Cina, penggunaan robot untuk menunjang tugas kepolisian sudah lebih dulu diperkenalkan. Departemen Kepolisian Kota Mianyang telah mengerahkan robot penegak hukum canggih untuk membantu melindungi, melayani, dan memberantas kejahatan di Provinsi Sichuan, Tiongkok Barat Daya. Terlihat robot humanoid mengatur lalu lintas selama jam sibuk, membantu petugas manusia memastikan kelancaran arus lalu lintas di jalan-jalan yang ramai. Selain robot humanoid, Kepolisian Kota Mianyang juga telah mengerahkan robot anjing untuk membantu tugas pasukan khusus kepolisian. Dalam simulasi serangan sekolah, robot anjing berhasil menangkap tersangka menggunakan jaring penangkap yang tidak mematikan. Tak hanya itu, anjing robot ini sangat berguna untuk melakukan pemeriksaan identitas dan melumpuhkan sasaran yang tidak mematikan. Salah satu fitur utamanya adalah serangkaian kamera dan sensor, termasuk kamera panorama 360 derajat yang terhubung langsung ke pusat kendali polisi. Semua robot dilengkapi dengan kemampuan AI multimoda yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan petugas manusia. Dengan kehadiran robot ini menjadi simbol transformasi teknologi polisi. Robot-robot ini bukan hanya pengganti melainkan mitra strategis untuk tugas-tugas beresiko. Transformasi teknologi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Polri menuju institusi berkelas dunia sesuai rencana strategis 2025-2045. Dengan dukungan kecerdasan buatan, Polri menunjukkan kesiapannya menghadapi tantangan zaman. Membangun kepercayaan tak bisa instan, butuh keteladanan dan keberanian melawan diri sendiri. Ini tugas semua, bukan cuma mereka yang berseragam. Bersih itu bukan opsi, tapi kewajiban. Saya Angelika Devagam, sampai jumpa.